Santapan Harian Senin 16 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sang surya yang menyinari hidup dan jiwa kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Sahabat Santapan Harian, dalam bacaan kita saat ini, konflik terjadi antara Paulus dengan Barnabas. Keduanya merupakan penginjil yang memberitakan kabar baik penyelamatan Allah di berbagai daerah. Saat itu, mereka hendak mengunjungi kembali kota-kota di mana telah terdapat jemaat Kristus karena penginjilan yang mereka lakukan. Perselisihan terjadi karena seseorang yang bernama Markus. Paulus memberitahukan alasannya kepada Barnabas. Tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya, dalam perkunjungan yang akan dilakukan tersebut, mereka memilih jalan yang berbeda. Barnabas dan Markus pergi ke Siprus. Paulus dan Silas pergi ke Syria dan Kilikia. Konflik realitas yang akan selalu kita hadapi sebagai manusia. Cakupannya bisa kecil dan terbatas, atau dalam komunitas yang lebih luas. Karena itu, perlu hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola konflik sehingga tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tahu, timbul peluang bagi pertumbuhan seseorang dan komunitas yang tengah berkonflik. Benarlah, firman Tuhan yang mengatakan bahwa Ia senantiasa merancangkan yang baik kepada umat-Nya. Bahkan di tengah konflik seperti itu pun, rencana Tuhan menjadi nyata. Dengan berpisahnya Paulus dan Barnabas, berita Injil dapat menjangkau daerah yang lebih luas lagi. Bahkan tercatat pula dalam Alkitab bahwa di kemudian hari Paulus kembali menerima Markus dan mengakui pentingnya pelayanan yang ia lakukan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya telah terjadi rekonsiliasi di sana. Sebagai umat Tuhan, mari kita hadapi konflik dengan bersandar penuh pada kehendak-Nya. Mari kita pun jangan terjebak pada ego pribadi yang dapat memperkeruh konflik,
Sadarilah bahwa konflik dapat dipakai Allah untuk menyatakan kehendak-Nya yang mendatangkan damai sejahtera. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita menghadapi konflik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat kami berbeda pendapat dengan orang lain dan terjadi konflik, tolonglah kami menangani masalah tersebut dengan penuh kasih. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.